izinkan kami dari CGP SMP 11 Padang memperkenalkan diri dulu. Saya Desi Putri Handayani, CGP Angkatan 4 dari SMP 11 Padang, dan Ibu Suzana, Bapak Rudi, Ibu Novi, Bu Ruri, dan Ibu Evita Nisi. Salam guru penggerak. Perkenankan Bapak Ibu untuk kami menyampaikan dan mengimbaskan hasil pembelajaran kami selama 1,5 bulan ini. Kami akan mengimbaskan modul 1 kami dan modul 1/4 yang akan disampaikan oleh beberapa orang guru penggerak di sini. Semoga imbasan ini akan terlaksana untuk kita bersama di SMP 11 Padang ini, dan untuk CGP menjadikan dan memajukan SMP 11 ini menjadi sekolah yang berprestasi, unggul, berprestasi, dan ramah anak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk itu hari ini kami mensosialisasikan modul 1 kami, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang disampaikan oleh Ibu. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Tenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ibu Tenti tadi, kami calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 11 Padang akan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 11 Padang tentang tugas kami, yaitu aksi nyata modul 1.1 dan 1.4, yang mana 1.1 itu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja ke tema kita, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 2. Pertama, pengajaran dan pendidikan. Di sini Bapak Ibu mungkin kita harus mengetahui apa itu beda pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Itu pengajaran. Kalau pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau kita gabungkan keduanya, antara pengajaran dengan pendidikan, yaitu merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Mungkin di sini tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu harus mengetahui dan membedakan pengajaran dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin tadi Bapak Rudi sudah menyampaikan dan menayangkan, kita sama-sama mendengarkannya, lagu Mas Guru Penggerak. Di situ ada kata-kata menuntun pada akhirnya. Menuntun itu apa Bapak Ibu? Yaitu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, dan siswanya diibaratkan sebagai bibit atau biji yang akan kita tanam di ladang yang akan kita semai tadi. Maksudnya gini Bapak Ibu, kita seorang pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Kita ingin menanam
jagung. Jagung itu kita pilih dulu bobotnya yang bagus, misalkan kita pilih bobotnya yang bagus, tapi kita tanam, tapi kalau tidak kita sirami, tidak kita pilih pupuk, kita tidak rawat, belum tentu hasilnya maksimal sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau bibit ini asal-asalan saja tidak kualitas bagus, tapi kalau kita rawat, kita sirami, kita berikan matahari yang teratur, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi diibaratkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik, siapapun input kita yang masuk ke SMP Negeri 11 Padang ini, berhasilnya kita atau prosesnya berhasil tidaknya kita tergantung outputnya nanti. Bagaimana dalam prosesnya? Ya kita menuntun siswa tersebut. Menuntun di sini Bapak Ibu, yang kita dekati anak. Anak itu mempunyai kodrat alam. Mereka sudah tidak seperti kertas putih. Mereka tidak seperti kertas putih yang kita bayangkan. Mereka sudah ada garis-garisnya. Garisnya itu mungkin belum terlihat. Kalau bagaimana untuk menyebarkan garis tersebut, kita dituntut untuk menuntun bagaimana mereka menyebarkan garis tersebut, Bapak Ibu. Itulah tugas kita sebagai pendidik. Jadi kita tidak banyak bukan menuntut, tapi menuntut. Oh, nilai harus sekian, harus ini sekian. Tidak Bapak Ibu, tapi kita tuntun mempunyai batas kriterianya, mungkin berapa batas kriteria penilaian mungkin yang kita jadikan sebagai pedoman. Itu dia menuntut. Yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak pertama adalah merdeka. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Sedangkan memerdekakan hidup batin itu terdapat pada pendidikan. Jadi merdeka batin itu sama dengan pendidikan. Kalau merdeka lahir sama dengan pengajaran, sama dengan pengertian yang dua tadi. Ya, lanjut yang kedua, kodrat anak itu adalah bermain. Mungkin kita juga punya anak di rumah, Bapak Ibu kerjanya bermain terus. Itu kodratnya, tidak bisa kita larang. Tapi kalau sudah di luar batas bermainnya, lalu itu hak kita sebagai orang tua untuk mengingatkan. Jadi mereka itu mempunyai kodrat alam seperti bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Yang anak sambil bermain, dia memiliki perasaan, pikiran, perasaan, kemampuan, tenaga, atau disebut dengan cita. Pikiran itu cita, perasaan itu rasa, kemampuan itu kasa atau karya, dan juga tenaga itu pekerti. Jadi dalam bermain mereka memiliki ini Bapak Ibu, memiliki pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga. Itu sudah ada pada anak kita. Jadi pada kertas putih itu kita membayangkan ini kertas putih diapakan, tidak. Di atas kertas putih yang kita nilai polos tadi sudah ada garis-garisnya, yaitu kodratnya. Nah, di mana kita akan menyebarkan garis tersebut tergantung kita menuntun anak tersebut. Nah, mungkin siswa kita dalam belajar kita tidak menotot sesuai dengan yang kita harus dapat ini, pengertian ini. Mungkin tidak kaku seperti itu Bapak Ibu, tapi kita lakukanlah metode pembelajaran kita itu dengan permainan, tapi tujuan pembelajaran tercapai. Mungkin anak-anak akan cepat tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena kita mengetahui masing-masing individu anak-anak itu berbeda. Ada yang suka belajar sambil bermain, ada yang suka serius. Kalau belajar dia bermain, kalau diganggu temannya dia tidak akan serius. Jadi mungkin itu gambarannya dari Bapak Ibu. Lanjut, pendidikan berpihak kepada anak. Yang saya garis merah ini Bapak Ibu, ini kata-katanya yang bermakna. Pendidikan berpihak kepada anak. Maksudnya bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati anak. Jadi kalau kita ingin mendidik orang, memberikan pembelajaran kepada anak sebelum masuk kelas, kita hilangkan dulu pikiran kita yang masalah-masalah di luar. Mungkin ada masalah di rumah atau bagaimana, kita hilangkan itu karena kita menghadapi siswa peserta didik kita. Maka dengan di sini disebutkan dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Mungkin kalimat
agak kontroversi Bapak Ibu, yaitu menghamba kepada sang anak. Kenapa Ki Hajar Dewantara menyatakan berhamba kepada anak? Ini ada ceritanya Bapak Ibu. Gini ceritanya. KHD ini memiliki seorang anak sulungnya, nama Asti. Asti ini karena banyaknya tugas dari sekolah menumpuk, sampai di rumah itu ngumpet otaknya. Dia sering menangis, meraung-raung, sehingga konsentrasi orang tuanya terganggu. Orang tua mungkin ada juga kegiatan, karena dia terganggu, emosinya ditariknya si Asti ini keluar. Ditariknya Asti keluar, dikuncinya pintu. Sementara di luar cuaca tidak mengizinkan. Sehujan salju saat itu. Pintu yang terkunci ini lupa membukanya. Jadi si Asti ini sampai kedinginan di luar. Baru dia ingat, oh anak saya di luar tadi saya kurung. Karena emosinya. Dilihatnya anaknya sudah kaku, sambil memeluk anaknya, memberikan panas kepada anaknya, ada rasa penyesalan. Di situ dikatakannya, kasih sepenuh hati, selamanya engkau akan kumuliakan. Karena dia menyesal, karena emosi tadi dia menghukum anaknya, dia menyesal. Makanya di situ disampaikannya, dia tidak akan pernah berhenti mengasihi dan menyayangi anak tersebut. Jadi keluarlah kalimat menghamba kepada sang anak. Bukan kita mengikuti perintah anak, tidak. Mungkin ada orang menyampaikan berhamba kepada anak itu memuliakan anak. Itu salah Bapak Ibu. Tapi di sini dia merasa menyesal telah menghakimi dan menghukumi anaknya. Maka dia melihat anaknya yang sedang kedinginan menggigil, dia peluk, ada rasa sesal. Makanya dia sampaikan kasih sepenuh hati dari seorang orang tua terhadap anaknya. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Jadi anak itu tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Dia punya hak juga. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut. Pertanyaan, kita sebagai pendidik, bagaimana cara menebalkan garis yang ada pada kertas kosong tadi? Itulah pertanyaan yang ada pada diri kita seorang pendidik. Lanjut, dasar pendidikan KHD adalah bukan tabula rasa. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Yang pertama, mungkin umur anak kita sekitar 0 sampai 8 tahun, itu PAUD. Eksplorasi pengalaman, raga, indera, imajinasi, dan indria. Yang kedua, umur 8 sampai 16 tahun, itu baru mengenal dan menguasai teks. Kalau anak kita berumur 8 sampai 16 tahun, itu sudah memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Kalau umur 16 sampai 24 tahun, itu tingkat SMA, orientasi pilihan hidup. Berarti kalau tingkatan SMA, mereka sudah memilih karena sudah tahu mana yang baik atau yang buruk dan mana yang akan dipilihnya yang terbaik untuk hidupnya. Itu tingkatan SMA. Kalau kita sudah tahu tingkatan ini, tangga ini, kita akan tahu bagaimana cara menghadapi anak umuran seperti ini. Anak berumuran seperti ini, bagaimana caranya kita menuntunnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi guru penggerak yang merupakan salah satu tugas aksi nyata, yang mana di sini saya akan mengambil materinya, yaitu tugas 1A4 budaya positif. Bapak Ibu semuanya, di sini kita membicarakan materi berkaitan dengan budaya positif. Berbicara mengenai kata budaya mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena budaya ini artinya adalah kebiasaan-kebiasaan atau berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Di sini mengenai budaya positif yang populer di sini diambil dari teorinya Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia. Dalam modul 1.4 ini kita akan bicarakan tentang memahami konsep
pendidikan menurut KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu telah membantu kami dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan ini di mana pengimbasan dari tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 4 kepada Bapak Ibu semua, dan semoga kita bisa melaksanakan imbasan ini kepada siswa-siswi kita di SMP 11 Padang ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mensosialisasikan modul 1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara ini kita diajarkan untuk berpihak kepada siswa. Kita menuntun siswa, kita menuntun, bukan menuntut siswa untuk melakukan tindak pembelajaran. Kita menuntun siswa agar siswa ini mampu belajar dengan dirinya sendiri. Jadi tidak dengan azas keterpaksaan dan tidak ada paksaan dari siapapun kepada siswa ini, tetapi mereka merasakan pembelajaran ini kebutuhan mereka masing-masing. Dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kita dituntut untuk menuntun siswa kita dengan profil pendidikan pelajar Pancasila, yang mana kita berpihak kepada siswa. Melalui program pengajaran Ki Hajar Dewantara ini, kita lanjutkan juga bisa imbasan dari pembelajaran kami pada CGP Angkatan 4 ini. Kami sudah masuk pada 1.4. 1.4 ini di mana melalui segitiga restitusi, yaitu kami memberikan budaya positif kepada murid kita di SMP 11 ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya selaku guru penggerak dari angkatan 4 dari SMP Negeri 11. Di sini akan mengadakan sosialisasi pengimbasan tugas modul aksi nyata 1.1 dan 1.4 yang merupakan tugas dari guru penggerak. Adapun tujuan dari sosialisasi pengimbasan tugas modul 1.1 ini yang berfilosofi kepada Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Sosialisasi ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang modul konsep pemahaman Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini kita bisa lihat modul 1.1 tersebut, yaitu refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, terlebih lagi kita tidak boleh menjudge anak untuk terlebih dahulu. Kita tidak boleh menghina atau memberikan kata-kata atau mencap anak tersebut. Kita bisa melihat bahwa di dalam tugas menuntun itu, dalam menuntun kan kita menghamba kepada murid. Kita bisa melihat menghamba itu berarti kita kan sebagai pendidik, kita ini kan adalah sebagai pelayan buat siswa kita. Saya juga pernah di dalam kelas mempraktekkan, kalau kita ngejudge temannya tersebut, saya sering memberikan dia itu sebuah lagu dengan irama bintang kecil. Di dalam irama lagu bintang kecil tersebut, pada bait keduanya kita membuat dengan kata monyet. Jadi nanti pas nyanyian tersebut, aku dibilang itu, dia anak-anak tersebut nggak mau. Jadi mereka pun dengan sendirinya menyadari bahwa untuk memberikan kata-kata kepada anak tersebut, mereka tidak akan lagi melakukan perbuatannya tersebut. Nah,
Kita lihat azas pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita lihat bisa di dalam pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan tersebut memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai guru, kita ini disebut sebagai petani atau tukang kebun. Sedangkan peserta didik kita itu adalah benih. Benih ibaratkan sebuah kertas kosong. Anak tersebut mau kita bikin seperti apa? Bapak Ibu semuanya, pada kali ini saya akan menerangkan tentang restitusi. Sebelumnya rekan-rekan saya sudah menerangkan tentang modul 1.4 oleh Bu Suzana, Ibu Pak Rudi, Bu Ning, dan Ibu Novi dan Bu Tenti. Nah, sekarang saya coba melengkapi restitusi yang saya lakukan, yang telah saya lakukan di SMP Negeri 11 Padang ini. Ya Bapak Ibu semuanya, ini adalah yang saya lakukan ketika belajar di 8E. Itu namanya sama juga dengan saya, yaitu Rudi. Ketika belajar, di tengah pembelajaran, saya sedang menerangkan, Rudi ini asik berbicara dengan temannya. Karena keasikan berbicara dengan temannya, maka saya menegurnya. Tetapi menegurnya bukan memarahinya, cuma menegur saja. Tapi sesudah itu, saya menerangkan kembali, dia melihat. Setelah itu, dia ulangi kembali berbicara dengan temannya. Nah, seusai pelajaran, sesudah di akhir, maka saya mengajaknya berbicara. Berbicara secara ringan, rileks. Nah, ketika itulah Ruli ini menerangkan apa alasannya dia berbicara. Karena dia masih grogi dengan PR-nya yang belum selesai, apakah benar atau salah, maka dia bertanya dengan temannya. Nah, saya pun memberikan solusi kepadanya bagaimana cara dia untuk supaya tidak terulang kembali. Maka Ruli ini menjawab bahwa dia untuk kedepannya tidak seperti itu lagi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari SMP 11 SMP Negeri 11 Padang ini bersama rekan-rekan. Setelah rekan-rekan semuanya sudah menjelaskan, tiba lagi giliran saya untuk menerangkan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu semuanya bahwa saya termasuk orang yang baru belajar, jadi baru menjadi calon guru penggerak. Nah, untuk mengimbaskannya kepada kita semuanya rekan-rekan, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang modul 1.1 sosialisasi modul 1, yaitu 1.1 refleksi. Demikian imbasan dari sosialisasi yang kami berikan sebagai CGP Angkatan 4 dari SMP 11 Padang. Semoga bermanfaat kepada kita bersama sehingga SMP 11 Padang ini bisa menjadikan SMP 11 ini SMP yang ramah anak, yang berpihak kepada siswanya dengan filosofi pendidikan Pancasila oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami. Semoga kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.